gitu. Masya Allah, banyak penyakit kita bisa selesaikan. Karena memang tubuh kita ini sudah di set up oleh Allah, Bapak sekalian, untuk apa? Untuk bisa apa? Dia memperbaiki dirinya sendiri. Baru kita cerita tentang apa yang sudah Allah ciptakan di negeri ini dan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kan saya pernah tulis gitu kan di resep ala-ala saya gitu kan. Apa resepnya? Yang BKM itu kan, bersihkan, keluarkan, masukkan. Bersihkan dengan cara apa? Puasa. Kemudian kayak K itu kan keluarkan. Ya, kemudian M itu memasukkan. Ilmu nutrisi ini sebenarnya kalau dipelajari ya, itu subhanallah banyak sekali penyakit yang bisa kita bantu penyembuhannya. Rumah sakit Islam ya, atau mungkin tenaga kesehatan Islam itu ya harusnya gitu kan menerapkan protokol-protokol tidurnya Nabi. Nabi itu tidur kapan? Dalam kesehatan ya, misalkan dalam rumah sakit. Ya, jadi Nabi tidur kapan? Pelajari itu. Kenapa tidur waktu itu terbaik? Jadi Nabi kan memberikan contoh. Ya, Nabi melarang tidur misalkan ba'da subuh kalau nggak ada uzur ya. Dilarang ya. Itu yang pertama. Misalkan ba'da subuh dilarang. Terus Nabi tidurnya kapan? Nanti menjelang zuhur atau sudah zuhur. Kenapa tidur waktu itu bermanfaat? Nanti kan hubungannya sama saraf, sistem organ. Ya itu seperti itu. Kemudian nanti kenapa Nabi atau mungkin apa hikmah Nabi itu tidurnya ba'da isya. Secara umum Nabi tidurnya ba'da isya. Nanti tengah malam beliau bangun. Itu semua ada hubungan dengan fisiologis sosial. Maka pernah saya sampaikan bahwa rumah sakit Islam itu kalau kita mau cerita tentang menguatkan sistem imun, metabolisme, sistem organ tubuh, ya harusnya pasien-pasien degeneratif yang berada di rumah sakit itu dibangunin malam, suruh sholat malam gitu loh. Luar biasa, nggak ada itu, menurut saya, setahu saya belum diterapkan itu gitu kan. Jadi kalau masuk rumah sakit Islam itu maka protokol Islamnya diterapkan di situ. Nggak boleh tidur di jam-jam tertentu, misalkan ba'da subuh jarang tidur, ba'da subuh ngapain? Suruh zikir pagi, misalkan gitu loh. Ya, kemudian nanti tengah hari mungkin ba'da zuhur atau qobliyah zuhur itu disunahkan tidur. Kita tidur waktu itu. Karena semua yang Nabi kerjakan itu pasti ada hikmahnya. Secara bahasa saya itu semua syariat yang Allah perintahkan pada baginda Nabi SAW itu semuanya menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Contoh mungkin kita bicara puasa. Solusi penyakit degeneratif itu Bapak sekalian. Kalau boleh saya katakan solusinya puasa. Buktinya apa? Kalau kita bicara bukti sih ya, saya ada baca buku judulnya Longevity Solution. Ada 2 dokter Amerika meneliti tentang penyakit khususnya diabetes yang mereka terapi orang-orang yang sudah pakai insulin sekian tahun gitu ya. Kemudian ternyata diterapi dengan pola pendekatan puasa dan hasilnya subhanallah Bapak sekalian, ya. Insulinnya bisa di stop, atur makan, ya. Atur pola tidurnya, segala macam, atur pola minumnya. Ternyata berhasil tuh. Karena memang tubuh kita ini sudah di set up oleh Allah, Bapak sekalian, untuk apa? Untuk bisa dia memperbaiki dirinya sendiri. Kita sudah pernah dengar kata-kata tubuh adalah dokter yang terbaik. Emang iya, dia ngobatin dirinya. Masalahnya sekarang tubuhnya nggak bisa ngobatin apa? Generatornya, ya ibarat kata mah inti atomnya sudah bermasalah, gitu loh. Inti atomnya sudah maksudnya apa sih? Nah itu yang menarik, ya. Jadi maksudnya apa? Subhanallah Bapak sekalian ya. Kalau kita bicara tentang tubuh manusia, ya. Ya, tubuh manusia kita tahu bahwa konsep kesehatan dalam Islam ya bukanlah fisik baru jiwa atau ruh ya, bukan. Islam memberikan pedoman kepada kita bahwa konsep sehat itu dari dalam dulu baru keluar. Ya, yang kita kenal atau kita pernah baca dalam hadis yang Nabi katakan izal sholat jasada kulluhu wa izal fasada jasada kulluhu. Bahwa ketahui dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau baik semua. Jadi daging itu adalah hati kan, kolb kata Nabi. Ya, maka tidak heran kalau generatornya, inti atomnya itu sehat, baik dan sesuai dengan fitrahnya, dia bisa mengalirkan, kalau bahasa saya gitu kan. Dia bisa mengalirkan elektron kan, manusia kan konduktor. Saya baca subhanallah, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau ngobatin ya seseorang itu menggunakan air zam-zam, kemudian beliau meletakkan tangannya, mengusapkannya, bahkan beliau meludahkan dengan ludah beliau yang mulia, ya. Oke lah itu Nabi. Ternyata para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu melakukan itu juga.
Bapak Ibu pernah mendengar kisah Imam Ahmad ketika Imam Ahmad ini diminta seseorang untuk ya meruqyah lah seseorang ya yang kena sihir seperti itu, apa yang beliau kerjakan? Beliau cuma bilang ke yang itu, dia minta datang, dia nggak bisa datang, beliau nggak bisa datang rahimahullah, akhirnya dia katakan bawa sandalku ini pukulkan ke orang yang kena sihir tadi. Subhanallah, sandal doang. Kenapa? Karena generatornya sehat, inti atomnya sehat. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang katakanlah kesehatan Islam, maka Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya sarankan, kurikulum yang hubungannya dengan tazkiyatun nafs, ya pembersihan hati, jiwa, ya emosi, perasaan, termasuk bagaimana mengajarkan adab dan kebaikan dalam kuliah itu harusnya menjadi kurikulum yang wajib, sehingga nanti kalau itu sudah jalan sekalian, apa yang terjadi, para siswa atau mahasiswa tadi diajarkan tentang cara meruqyah. Mata kuliah ruqyah itu harusnya masuk, terlepas dari ekskul atau apa segala macam. Kalau kita bicara Islam, kenapa? Karena memang Islam memberikan pedoman tentang itu. Bicara tentang pengobatan fisik. Pengobatan fisik, gimana mau fisiknya sembuh kalau dia punya kolbunya bermasalah? Maka seorang perawat, seorang dokter, tenaga kesehatan, ya, itu sebenarnya bukan hanya cuma sekedar merawat fisik, mereka juga harus mampu menjadi penyambung dari kalamullah. Mereka juga harus mampu menjadi penerus dari sunnah Nabi kepada pasien mereka. Apa Nabi katakan ketika orang sakit? Abu Salamah sakit, dan itu Bapak Ibu sekalian ketika itu sakit sudah cukup parah, lalu Rasulullah SAW menjenguk Abu Salamah radhiyallahu anhu, lalu Nabi katakan apa? La ba'sa tahur insyaallah, la ba'sa tahur insyaallah. Ya, nggak apa-apa, tenang aja, insyaallah ini akan membersihkanmu. Insyaallah kata Nabi gitu kan? Baru Nabi keluar dari pintu rumahnya Abu Salamah meninggal. Subhanallah. Ya. Tapi kan kata-kata itu kan memberikan semangat sehingga orang tua apa? Ketemu Allah ya dalam keadaan yang tenang hatinya, yang kita sering baca dalam surat Al-Fajr itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tugas seorang tenaga kesehatan itu kalau bagi saya ya, membayangkan itu adalah kalau mungkin perawat atau apapun lah bentuknya ya, kita yang tidak hanya jadi perawat adalah kalau orang itu sakit ya, kita ajak dia untuk bermuhasabah, bertaubat ya. Kalau orang itu sembuh nanti ya harapannya dia bisa lebih taat, dan itu kan proses yang dikerjakan selama proses sakit itu gitu. Kalau kita bicara Islam ya, dalam syariat Islam Ibu sekalian. Nah, tinggal nanti apa yang diperlukan toolsnya. Nah, gitulah. Tools yang diperlukan itu apa. Ya, jadi kalau itu sudah dapat, maka Allahu Akbar sekalian. Bayangkan kita bicara tentang misalkan COVID kayak sekarang. Saya pernah baca tulisan seorang dokter paru yang dia menjelaskan bahwa ternyata dengan wudhu saja itu sebenarnya sudah sangat luar biasa powerful menguatkan badan kita. Wudhu itu kan fagsilu kata Allah. Digosok, bukan wudhu itu dialirin airnya, bukan. Setiap pelanggaran atau tidak melakukan sesuatu dengan contoh bagi Nabi SAW, pasti akan muncul masalah. Tadi saya katakan, orang yang makan, mungkin kita bicara itu kan, orang yang makan berdiri. Apakah ada larangan dari Nabi? Adalah, kata Nabi, la ta'kulu qa'iman, kata Nabi. Jangan makan berdiri, kata Nabi. Atau jangan makan dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Jadi kalau kita bicara jangan makan dengan berdiri, maka sebenarnya simpel sekali. Antara orang duduk sama berdiri itu kan beda sistem, ya. Sistem yang bekerja orang berdiri pasti sistem tubuh kita tuh alert, waspada. Tapi kalau orang duduk kan relax. Otomatis fisiologis kita pasti akan berubah. Dokter Tauhid Nur Azhar, salah satu pakar otak lah yang beliau dosen di Bandung, dokter ya, itu pernah cerita bahwa ternyata ketika orang itu dalam keadaan yang berdiri atau cemas, itu kecenderungan mereka itu lebih menginginkan substansi makanan atau bahan makanan yang fast instant energy. Ya, jadi kalau orang-orang yang bawaannya pengen makan misalkan dia cenderungan lebih tinggi makanan karbohidratnya, ya itu salah satu efek dari dia terlalu banyak kecemasan dalam dirinya, seperti itu.
terutama karbo-karbo yang tidak sehat, ya seperti kayak nasi putih, tepung, ya berlebihan dalam urusan itu. Itu salah satu saja. Ya, belum lagi cerita yang lain, untuk sekalian. Ya, kalau kita cerita bagaimana tidurnya Nabi, kita cerita bagaimana minumnya Nabi, ini kita tidurnya Nabi aja kita nggak ikutin, cara makan Nabi kita nggak ikutin, mau cerita yang lain kayak apa, susah. Ya, belum lagi cerita tentang suatu amal itu pahalanya tergantung tingkat kesulitan. Tadi saya bilang tentang puasa, misalkan kita bicara tentang puasa, ya puasa tuh susah nggak? Susah. Karena saking susahnya puasa, apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, puasa adalah hadis ya, puasa itu untukku kata Allah. Kalau semua amal minimal, baru sekalian ya, minimal amal itu apa tuh namanya pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan puasa tidak disebutkan berapa. Subhanallah kan. Jadi semakin kita mengenal Islam baru sekalian, maka kita akan semakin paham bahwa ini agama yang sangat-sangat sehat. Ya. Dannya protokol-protokol kesehatan dalam Islam itu sudah sangat-sangat jelas. Ya, kenapa kita disuruh berbekam oleh Rasulullah SAW pada tanggal 17, 19, atau 21? Apa bedanya efek ke tubuh kita ketika dilakukan pada tanggal-tanggal muda atau tanggal-tanggal akhir? Kenapa sebelum berbekam kita disuruh berpuasa dulu, dianjurkan berpuasa yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid? Kan gitu kan? Kenapa tanggal 10 Muharram atau 9 10 Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura itu kita disunahkan untuk berpuasa. Kenapa khusus pada tanggal itu? Ada apa dengan bumi pada tanggal itu? Dan apa hubungannya dengan manusia pada tanggal itu? Bisa diteliti. Kenapa katakanlah para ilmuwan Islam mengatakan berbekam itu misalkan lebih baik dikerjakan pada siang hari, bukan pada sore atau malam hari atau pagi hari, kan bisa diteliti sebenarnya. Kenapa? Karena manusia hidup di bumi, yang bumi itu sebenarnya kita bersinergi sama kita bersinergi dengan bumi, ya. Maka ada satu tulisan saya juga di Instagram itu saya pernah tulis tentang earthing. Earthing itu kan ibarat kata mah kita nyeker, kan, nyeker. Itu ada penelitian ya, ternyata orang-orang yang earthing gitu. Earthing itu yang apa namanya yang menempelkan lah kakinya ya, bukan alas kaki ya, kakinya itu ke bumi, itu seperti ngegrounding gitu kan, ngegrounding. Grounding itu ibarat kata kalau kita punya rumah atau mungkin tower yang tinggi, itu kan di atasnya ada menara penangkal petirnya kecil gitu kan, nanti ground masuk ke bawah, ditaruh kan di kabelnya itu, kawat itu nanti dimasukkan ke dalam tanah. Masya Allah tabarakallah sekalian. Dan grounding kita itu apa? Sebenarnya nge-grounding kita itu adalah kalau secara aktivitas kita, nge-grounding kita itu ya sholat sebenarnya, nge-grounding gitu kan. Grounding kita sholat. Maka ada waktu-waktu kita disunahkan untuk, bukan sunahkan, diwajibkan untuk sholat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seperti itu. Ditambah nge-grounding yang lain. Ya kenapa? Ya karena memang kita butuh nge-ground gitu kan. Dan itunya kan apa namanya, ibarat kata antena kan di sini nih, sinyalnya. Disuruh nge-ground ke tanah. Ya, dan di bumi tubuh kita semuanya kan elektron, jadi ketemu elektron ya dia makin stabil gitu kan, seperti itu. Ya Masya Allah tabarakallah ya sekalian. Jadi hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kalau boleh saya katakan, kenapa kayak sekarang kalau kita bicara tentang penyakit degeneratif. Kalau kita kembalikan ke konsep awal tadi tentang penyebab penyakit adalah bermasalahnya kolbu atau hati seseorang. Orang yang marah berlebihan, benci berlebihan, bahagia berlebihan, ya, atau orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, terlalu berlebihan, nafsunya dimanja luar biasa, pasti akan menimbulkan penyakit. Dan penyakit awal itulah penyakit hati atau kolbu tadi. Bagaimana kita menjelaskan itu? Atau bagaimana saya menjelaskan? Gampang. Ya Bapak sekalian, subhanallah, Masya Allah, kalau kita bicara tentang orang yang kena, penyakit kolesterol atau stroke lah, atau darah tinggi. Cobalah tanya kepada mereka, orang-orang yang kena kolesterol tadi, pola makan mereka seperti apa? Ya, saya yakin ya besar kemungkinannya, saya tidak menuduh, tapi besar kemungkinannya mereka jarang puasa, jarang makan sayur, jarang makan buah, jarang minum air, jarang serat. Yang dikonsumsi kebanyakan atau sebagian besar adalah yang menyenangkan lidah dan selera mereka saja. Ya, seperti itu kan adanya kan, kita lihat.
Itu penyakit nggak? Penyakit. Dan sudah saya jelaskan tadi bahwa dasar sehat seorang muslim itu adalah kolbunya dulu. Dan kolbu itu penyakit. Ulama-ulama menyebutkan penyakit kolbu itu ada dua. Kalau nggak syubhat, syahwat. Subhat, syahwat, subhat, syahwat. Subhanallah. Ya, jadi Allahu Akbar teman sekalian. Jadi saya katakan sebenarnya kalau kita kembali ya ke konsep-konsep pengobatan Nabi ini, sekalian itu Masya Allah banyak penyakit kita bisa selesaikan. Ya tadi sempat saya sampaikan bahwa generatornya itu dibenerin gitu kan. Jadi kalau generatornya dibenerin, inti atom dibenerin, berarti setiap orang itu punya punya kewajiban ya atau amanah untuk menjaga itu tidak bermasalah. Ya, bermasalah dengan dari apa? Dari dosa yang dia kerjakan. Kita semua pasti pernah berdosa, ya. Tapi yang sebaik-baik manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bertobat. Allahu Akbar. Jadi subhanallah teman-teman sekalian, sehingga nanti apa? Bisa saja nanti, cobalah teman-teman ya, kalau mau nyobain gitu kan, coba Anda berwudu, wudu yang benar gitu kan, kemudian sholat 2 rakaat, ya sholat sunnah gitu kan. Lalu habis itu cobalah ambil tangan seperti ini ya, tangan kita ini ya, lalu letakkan di dada. Lalu di situ Anda baca ayat-ayat Allah di situ. Halus-halus dadanya. Insya Allah akan tenang. Ya, tenang hatinya dan minta pada Allah, ya Allah semoga dengan ayat-ayat atau bacaan-bacaan yang kubaca ini hatiku tenang, jiwaku tenang, atau juga kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Itu salah satu bentuk pengobatan Islam yang saya katakan sebenarnya dia bisa juga bermanfaat untuk hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Asal apa? Asal yang mengerjakannya juga punya generator yang kuat dan yang menerima perlakuan tadi juga sudah dikondisikan orangnya. Dunia pengobatan barat saat ini, Bu Selen, tidak bisa memandang ada apa namanya, bukan nggak bisa memandang, nggak diajarkan ada ketuhanan atau keesaan atau ada Tuhan di situ gitu. Sehingga nanti ujung-ujung itu obat lagi, obat lagi, obat lagi. Pertanyaannya apakah begitu diajarkan Nabi? Tidak. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengobatan atau kesehatan Islam, ada orang sakit, sakit berat, sakit apapun. Kalau dia mampu, suruh dia berwudu dulu, sholat sunnah 2 rakaat, minta petunjuk pada Allah. Dasarnya apa? Dasarnya sudah jelaskan, Allah jelas dalam Al-Quran, ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sabar itu obat, sholat itu obat, ya. Dan bacaan-bacaan Al-Quran itu obat semua. Ya, jadi dan kita bisa pakai protokol-protokol yang lain yang ada di dalam Islam. Saya pernah bertemu dengan seorang perawat, ya. Dia kalau nggak salah tuh ketua atau kepala perawat OK. Saya bilang cobalah antum berdakwah di sana. Saya bilang dakwahnya seperti apa? Kata mungkin dia nggak tahu juga kan. Dia bilang bisa. Kalau dia kan perawat OK mau ngapain? Dia bilang bisa sampaikan pada keluarga, Bu, Bapak, Ibu gitu kan, keluarganya, sampaikan bahwa yang namanya operasi itu kita nggak pernah tahu hasilnya. Kita berharap berdoa kepada Allah agar dimudahkan dan hasilnya sesuai dengan kita harapkan. Tapi kita minta juga kemudahan dari Allah ya dengan keluarga juga mengerjakan ketaatan. Contohnya misalkan suruh keluarga sholat hajat, minta kemudahan kepada Allah, atau suruh keluarga juga untuk apa tuh namanya untuk bersedekah. Kan juga bisa. Jadi ada pesan-pesan ketauhidan, ada pesan-pesan keesaan Allah, ada pesan-pesan kehambaan Allah, kepada Allah yang kita sampaikan kepada pasien yang itu kan sekarang hilang semua. Ya, Bapak sekalian, ini perlu saya jelaskan ya. Kenapa saya perlu jelaskan? Karena saat ini dunia pengobatan yang ada yang digaungi atau mungkin digawangi oleh dunia barat ya, itu banyak hal-hal atau penyakit-penyakit yang tidak terselesaikan. Mau buktinya? Mari kita bahas. Ya, dengan saya mengatakan berarti kita nggak perlu, bukan itu. Tapi pesannya banyak hal-hal yang belum terselesaikan, bahkan tidak terselesaikan. Darah tinggi nggak selesai, diabetes nggak selesai, autoimun nggak selesai, kanker nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Karena memang rantainya itu sudah apa ya, sambungannya itu sudah banyak masalah gitu loh. Belum lagi bicara kepentingan. Belum lagi cerita tentang ilmu itu dipelajari buat apa. Dokter-dokter yang belajar, mungkin perawat-perawat yang belajar, ya balik-balik sama juga kayak saya dulu. Ya, bukan saya mengatakan atau menjelekkan, bukan. Masya Allah, ya enggak, bukan. Tapi kadang-kadang kita belajar ilmu itu kadang-kadang
Lebih banyak niatan karena duniawi, jadi nggak dapat keberkahan tuh nggak dapat, dan tidak Allah selesaikan urusan-urusan yang sebenarnya bisa selesai dengan hal yang gampang. Apa susahnya Allah menyembuhkan orang dengan misalkan habatus sauda, zaitun, madu, kurma, zam-zam, apa susahnya? Karena masalahnya apa? Karena balik-baliknya tadi ke niat tadi, ya. Seperti itu yang ada. Maka saya pesan sekali ya, mari kita luruskan sehingga nanti apa? Allah sebenarnya sejatinya itu sangat mudah menyembuhkan sesuatu. Bapak sekalian, saya pribadi ya, dari pengalaman saya berbagilah di sosmed tuh, sama khususnya di Instagram. Apa sih yang saya share di situ? Teman-teman lihatlah apa gitu kan. Apakah ada cerita tentang produk ini tuh? Enggak ada. Kebanyakan cerita tentang mengagungkan Allah. Saya katakan ketika Anda melihat kunyit, ketika Anda melihat jahe, ketika Anda melihat serai, ketika melihat jeruk, jangan cuma sekedar melihat itu bentuknya bulat, bentuknya begini, warnanya begini, rasanya begini, bukan. Tapi di situ ada pesan-pesan ketauhidan yang akhirnya kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia ya Allah Engkau ciptakan bumi ini. Tidak sia-sia ya Allah Engkau menciptakan Indonesia dengan berlimpah hampir 40.000 tanaman obat, sekalian. Tapi yang ada apa? Kebanyakan tanaman-tanaman obat itu nggak terlalu dioptimalkan. Bahkan justru malah dibuat takut di masyarakat untuk menggunakan itu. Ya. Jadi akhirnya nggak banyak yang diselesaikan. Jadi saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang kasusnya itu sebenarnya secara medis ya itu berat. Bahkan ada yang mengatakan nggak bisa hamil lah kalau bicara promil gitu kan. Itu subhanallah. Ternyata kuasa Allah ketika mereka kembali pada Allah, mulai ikhtiar, mulai ikhlas, mulai bertobat, mulai memperbaiki dirinya, mulai menjaga makan, mulai sholat malam, mulai puasa. Subhanallah, ada yang 16 tahun nggak punya anak, kemudian Allah anugerahi anak kepada mereka. Apa susahnya bagi Allah? Karena apa? Mungkin selama ini pesan-pesan ketauhidan, pesan-pesan keesaan itu tidak masuk atau tidak ada dalam kalimat-kalimat kita. Sehingga yang ada apa? Berobat ke dokter A, berobat ke ini segala macam, berobat. Bukan, nggak salah. Saya mengatakan nggak salah. Cuman lupa Tuhannya gitu loh. Lupa Tuhannya. Padahal Masya Allah, tabarakallah ya. Kita sudah tahu dalam surat Asy-Syu'ara, faiza maritu fawayashfin, kata Allah. Allah menyembuhkan. Itu kan pesan-pesan ketauhidan, pesan keesaan. Bukan obatnya, bukan dokternya, bukan sarananya. Karena apa? Kisahnya terjadi pada zaman salah satu nabi. Yang nabi tersebut, beliau sakit. Kemudian Allah wahyukan kepada beliau alaihissalam untuk memakan tumbuhan, ya obat tertentu. Dan subhanallah kemudian nabi tersebut sehat. Dan tak lama kemudian sang nabi tadi, ya waktu di awal dia sakit, kemudian dia berdoa minta petunjuk pada Allah, dan dia diberikan wahyu, ini makan ini segala macam, akhirnya sembuh. Dan yang kedua, beliau sakit kembali dengan sakit yang sama, dan dia langsung minum obat tadi, ya, dan ternyata nggak sembuh. Hanya perkara doa saja. Ya, akhirnya Allah tidak berkehendak itu sembuh. Ya, jadi kalau semua ya ini kita kembalikan. Jadi kalau kita bicara tentang konsep kesehatan Islam itu, maka ikutilah, ya, taatilah SOP yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bicara tentang rumah sakit, katakanlah dalam zaman dulu kan ada Nabi Bimaristan, ya. Kalau sekarang namanya kan mustashfa, kan kalau rumah sakit di Arab. Kalau dahulu namanya Bimaristan. Bimaristan itu konsepnya itu bukan seperti gedung-gedung kayak sekarang. Ya, rumah sakit ya. Akhirnya orang jenuh di situ. Orang akhirnya stres sendiri di rumah sakit. Belum lagi tiap hari harus makan ini segala macam. Nggak bisa begitu. Jadi rumah sakit itu konsepnya, atau mungkin Bimaristan itu nanti dia tempat terbuka, waktu-waktu tertentu nanti pasien disuruh keluar, berinteraksi dengan tanah, bahkan mungkin kalau ada tanaman atau burung-burung atau mungkin hewan-hewan, ngasih makan mereka, ketemu dengan hutan-hutan. Begitu, nanti akhirnya orang tuh tenang. Kalaulah dia nggak sembuh, tapi akhir kematiannya atau akhir kehidupannya, kita bisa antarkan dengan keadaan atau dalam keadaan yang baik.
Seperti itu. Bukan stres mikirin penyakit. Kayak zaman sekarang orang stres dengan corona. Oke lah kita pakai protokol segala macam. Tapi faktanya banyak orang akhirnya karena imannya lemah, ya akhirnya muncul penyakit baru namanya corona stres gitu loh. Apa yang harus ditakutkan? Ajal, maut, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waspada tetap perlu ikutin protokol-protokol, tapi protokol syariatnya juga harus dipatuhi. Sudah jelas-jelas katakanlah misalkan saya pernah cerita bangun malam itu misalkan menguatkan imunitas, ada penelitiannya, ada oke lah kalau Anda bicara atau kita bicara penelitian. Gak semua juga dalam Islam itu harus diteliti kalau saya sih. Mau teliti apa? Ya kalau seandainya ada hal-hal yang sifatnya memang goib kita nggak bisa teliti. Makanya kayak saya kadang-kadang ketawa aja ngelihat NASA gitu kan. NASA itu kan terbang keluar angkasa katanya gitu kan untuk mengeksplorasi planet-planet di luar bumi untuk ditinggali. Padahal bahasa Al-Quran apa bahasa Al-Quran udah jelas bahwa bumi itu atau manusia itu tinggalnya di bumi. Disiapkin bumi sama Allah. Ngapain juga ribet-ribet ke sana ngabisin dana triliunan miliaran dolar seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak baca. Memang nggak baca Quran juga lah seperti itu. Jadi apa tuh namanya teman-teman sekalian, jadi semakin kita mengenal ini semua, maka semakin sebenarnya terbuka lah celah-celah itu untuk kita mendidik diri kita untuk lebih baik lagi, khususnya lebih bidang kesehatan. Ya, jadi contoh mungkin saya pernah ada bikin postingan berdasarkan urutan dari sabda Nabi SAW. Ada tulisan itu pernah posting juga di Instagram kalau salah, yang teman-teman pernah baca ya, yang BKM itu kan, bersihkan, keluarkan, masukkan. Bersihkan dengan cara apa? Puasa. Puasa itu membersihkan, ya. Puasa membersihkan. Karena emang manusia, kalau kita, Anda, saya semua diberi pilihan antara makan sama tidak makan, kita akan pilih makan terus. Ya, maka diwajibkan puasa. Diwajibkan puasa. Ya. Dan diberikan ekstra bonus ya dengan puasa-puasa sunnah. Itu bersih. Jadi dibersihkan dengan cara puasa. Dan protokol puasa ini sebenarnya subhanallah, kalau teman-teman baca, bukalah riset itu, bukalah Google jurnal itu semua tentang puasa. Allahu Akbar. Terlalu banyak riset tentang puasa ini. Dari mulai puasa yang mereka sebut 3 kali sebulan, 2 kali sepekan, ya, atau alternate day fasting, itu terlalu banyak. Cuman kitanya masih belum yakin. Kalau yang ngomong katakanlah orang barat gitu kan barulah percaya. Saya kadang-kadang nggak ketawa aja gitu kan, lihat diskusi-diskusi ini segala macam, tapi nggak selesai juga masalah kesehatannya. Ya, pernah saya bilang bahwa misalkan kita bicara tentang orang yang kena penyakit sebelah mungkin kolesterol atau hiperkolesterol gitu kan, saya pernah tulis gitu kan di resep ala-ala saya gitu kan. Apa resepnya? 8 plus 3 plus B gitu kan. 8 itu apa? Senin Kamis. 3-nya ayamul bid, B-nya berbekam. 8 sama 3 kan sudah 11 hari sebulan dia berpuasa. 11 hari itu lama loh. Apalagi 11 hari itu dia dalam keadaan berpuasa itu dia betul-betul memperbaiki pola makannya. B-nya apa? Berbekam. Gitu loh, subhanallah kan. Jadi B yang awal tadi, B itu bersihkan dengan cara berpuasa. Maka protokol dalam Islam sudah sangat banyak tentang bersih-bersih ini. Ya, dan puasa itu memang metode pembersihan yang sangat-sangat efektif. Kemudian kayak K itu kan keluarkan. Keluarkan dengan cara apa? Kalau saya merujuk pada hadis Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berpesan untuk kepada Abu Hurairah untuk berpuasa selama 3 hari sebulan yang kita kenal sama puasa Ayyamul Bid. Kemudian setelahnya ada hadis Nabi menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 itu berbekam yang akan menyembuhkan penyakit. Insya Allah kan besok nih tanggal 21 nih. Besok tanggal 20 berapa ya? Muharram. Coba kita lihat dulu. Ya, besok udah lewat. Besok 23 Muharram. Ya. Tapi masih bisa kita berbekam. Kapan pun sudah bisa. Cuman kalau ngambil tanggal-tanggal sunahnya, tanggal 17, atau 19, 20, itu kan protokol tuh, K. Ya, K itu keluarkan dengan cara berbekam. Yang dikeluarkan bekam itu apa? Bukan darah sebenarnya. Ya, kalau kita lihat itu sebenarnya cairan-cairan interstisial sebenarnya. Kemarin kita sempat zoom sama beberapa peneliti-peneliti bekam, mereka kandidat doktor, ada yang S2, bahkan sudah ada doktor juga, itu nyata spektakuler hasilnya berbekam. Ya, kemudian M itu memasukkan. Nah, baru kita cerita tentang apa yang sudah Allah ciptakan di negeri ini dan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Al-Quran. Ya, tinggal optimalkan saja, ya, tambahkan itu. Jadi saya pernah tulis ada postingan ada 21 jenis tanaman-tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau bicara tentang menjaga kesehatan, ya salah satu yang saya sampaikan itu adalah ya makan apa yang menjadi makanan penghuni surga. Di surga ada madu, ada susu, ada apa jahe, gitu loh. Ada khamar yang tidak memabukkan, ya, dan termasuk juga ketika kalau kita belajari Al-Quran, ya, Allah memberikan hidangan kepada Maryam alaihissalam, ya, ketika beliau sedang mengandung, ya, atau sedang di mihrabnya, itu kan Allah memberikan hidangan kepada beliau berupa buah-buahan yang tidak ada pada musim saat beliau itu. Itu kan salah satu tanda bahwa memang ternyata kalau kita bicara tentang kesehatan, ya, salah satu yang kita memang sangat perlu aktifkan atau mungkin naikkan porsinya adalah sayuran dan buah-buahan. Yang itu memang dijelaskan dalam surat An-Naba. Ya, Abasa, maaf, Abasa. Bahwa kalau kita bicara tentang porsi piring kita, maka 4/6 porsi piring itu adalah sayur dan buah-buahan. Sepertiganya atau seperenamnya baru kita bicara tentang biji-bijian. Dan seperenamnya baru nanti ke protein-protein. Seperti itu. Ini kan protokol sebenarnya. Jadi ada puasanya, ada bekamnya, ada makan minum yang sehatnya, sudah selesai. Tambah lagi nanti dengan apa-apa yang Allah ciptakan di negeri ini. Jadi kalau boleh saya bilang, ya, kalau seandainya penduduk negeri ini yang mencintai rempah dan rimpang, sebagaimana mereka mencintai gorengan dan nasi goreng, nasi uduk, harusnya penduduk negeri ini akan sangat sehat. Harusnya. Kalau seandainya penduduk negeri ini bangga dengan rempah dan rimpang yang Allah ciptakan di sini, ya maka besar kemungkinannya banyak penyakit-penyakit berat yang bisa disembuhkan dan hilang dengan izin Allah, dari apa-apa yang Allah ciptakan di bumi ini. Bayangkan menurut sekalian, kalau Anda yang melihat postingan saya yang tentang Power of Six, ya, ada beberapa ya rempah dan rimpang yang saya share di Instagram itu, ada jahe, serai, kayu manis, temulawak, pandan, gitu kan, ada 6 itu. Itu sebenarnya raja-raja herbal yang kalau king of herbs, gitu kan, yang mempunyai kekuatan antioksidan, kurkuminoid, ya termasuk meningkatkan imun yang luar biasa, ya. Yang kalau dikonsumsi itu ya pastinya akan menjadi booster imun buat tubuh kita. Ya kayak sekarang. Tambah lagi dengan ya ada probiotik, kita mengenal ada probiotik, ya salah satu sumber sebelah mungkin asupan meningkatkan imun yang kita bisa dapatkan di Indonesia ini juga cukup banyak, ya. Baik itu berupa cairan-cairan probiotik, ada saya ajarkan tentang membuat klasik enzim, ya, atau mungkin makanan-makanan probiotik seperti tape atau tempe, ya. Itu sebenarnya metode, gitu kan, metode-metode yang memang tidak ada di zaman Nabi, ya. Tapi kalau itu baik, bermanfaat dan tidak melanggar syariat, itulah sebenarnya bagian atau tibun nabawi seperti itu. Jadi karena contoh saja Nabi di zaman Nabi itu kan, kalau kita bicara tentang ud hindi dan kustul bahri, itu ada 2 jenis herbal yang nggak ada di daerah Mekah, ya. Saat itu tuh adanya di India, tapi Nabi sebutkan bahwa keutamaan 2 herbal tadi. Jadi kalau mungkin Nabi, ya, pastinya Nabi kan bicara wahyu, ya, disampaikan tentang kunyit, tentang apa segala macam, dan itu baik, pasti akan Nabi sampaikan. Ya, tapi kan urusan Nabi kan bukan urusan kesehatan, gitu kan. Tapi kita sekarang kalau kita mau cerita panjang lebar tentang itu, maka tinggal kita manfaatkan saja. Ya, tinggal kita manfaatkan. Dan itu bagian dari kesehatan. Jadi metode apapun yang tidak melanggar syariat dan tidak menimbulkan mudarat, ya, itu kita pakai saja. Ya, contoh mungkin kemoterapi, ya. Kemoterapi itu metode, ya. Kalau saya pribadi kurang setuju kalau saya. Ya, tapi kalau saya memang mengembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, kenapa kemoterapi itu saya nggak setuju? Karena memang efek mudaratnya lebih besar. Meskipun kalau bicara tentang dia menghentikan sel kanker segala macam katanya bagus, oke lah, tapi efek mudaratnya itu jauh lebih besar kalau saya. Apakah ada cara lain? Ada sebenarnya. Ya. Itu sebabnya kalau kita belajar ilmu nutrisi, ya. Jadi kalau ilmu nutrisi ini sebenarnya
kalau dipelajari ya, itu subhanallah banyak sekali penyakit yang bisa kita bantu penyembuhannya. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu lihat nanti di YouTube nih atau di Instagram juga ada seorang dokter namanya Dokter Jamil Al-Qudsi. Ya, dia seorang dokter Jordan ya, Jordan yang dulunya dia seorang dokter jantung atau penyakit dalam, sekarang malah justru mengembangkan riset yang berbasiskan pada nutrisi yang memang itu ternyata ada dalam Al-Quran dan diajarkan atau disampaikan oleh para ulama-ulama zaman dulu. Kata kuncinya di nutrisi. Ya, kalau nutrisi diperbaiki, insya Allah banyak penyakit bisa diperbaiki ya, disembuhkan dengan izin Allah pastinya ya, seperti itu. Nah, tinggal kita perlu lihat ya. Jadi kalau kita bicara tentang generasi sekarang ya, maka tinggal kita lihat apa sih yang kita makan. Ya. Bukan bicara tentang sehat atau tidak sehat, tapi yang saya makan ini yang dibutuhkan tubuh atau diperlukan lidah saya. Itu aja sebenarnya kata dasarnya. Dan kalau saya makan, kira-kira efeknya apa ke badan? Dia meningkatkan kekuatan imunitas atau mungkin fisik atau raga badan saya, atau justru malah melemahkan. Dan kita sudah tahu, dan saya nggak perlu jelaskan panjang lebar mana yang tidak perlu, mana yang nggak sehat. Kita semua sudah tahu, cuman kebanyakan karena hawa nafsu. Ya, kita bicara misalkan gorengan saja, ya saya bukan anti gorengan, ya tapi bicara gorengan yang dijual-jual di pinggir jalan segala macam seperti itu, dari minyaknya, dari tepungnya, dari bungkusnya, ya bungkus-bungkus yang pakai kertas koran, kadang-kadang kertas apa gitu kan, di situ lagi ada timbalnya dari tinta-tinta tadi campur sama minyaknya, masya Allah sekalian. Ya, dan itu dimakan gitu kan setiap hari ya oleh generasi kita, bahkan sebagian orang saat ini. Kita mau bicara sehat kayak apa kalau kebiasaan seperti itu tidak kita tidak kita buang ya, kebiasaan tidak sehat tadi. Pertanyaannya, kenapa saya harus sehat? Itu dia. Jadi poin pentingnya justru malah jagalah kesehatan itu bukan karena itu lifestyle atau lagi trending, lagi viral, bukan. Tapi jagalah kesehatan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan kalau Anda punya ilmunya, ya coba pelajari hal-hal yang sifatnya bisa membantu orang, ya membantu orang lain sehingga nanti mereka bisa mendapatkan kesehatan itu dengan mudah. Ya, jadi bukan cuma sekedar katakanlah kita bicara produk, bukan, tapi kita bicara bagaimana ilmu itu tersebar di masyarakat. Saya pernah bertemu dengan seorang, ya dia doktor ya, dan saya nyebutnya guru lah, cerita tentang air kelapa. Ya, air kelapa tuh super power luar biasa besar manfaatnya, membersihkan badan, ya menguatkan imun, dia punya juga asam amino, mineral, hidrat arang, komplit situ semua ada, masya Allah. Ya, dan itu saya bilang sama beliau, kebetulan dia punya membuat produk dari situ. Saya bilang, Pak ini kira-kira ilmu rakyatnya apa, gitu kan? Ilmu rakyat itu maksudnya yang bisa share kepada masyarakat. Dia jelaskan, ya termasuk salah satunya dengan kita memasukkan produk, misalkan apa ya, betul soda dicampur ke sama air kelapa, kurma segala macam diendapkan sekian jam segala macam, itu ternyata efeknya luar biasa ke badan. Ya, dan cukup waktu sekarang untuk bicara itu, tapi itu salah satu saja yang kalau kita explore ya, itu luar biasa loh sekalian ya. Banyak sekali kemudahan yang Allah berikan di negeri ini yang kalau kita optimalkan ya itu efeknya luar biasa. Apalagi toolsnya dalam Islam sudah sangat komplit, sudah sangat lengkap. Tinggal kita ikutin protokolnya, kalau bahasa saya itu softwarenya. Software itu berupa apa? Berupa syariat, ketaatan pada Allah. Hardwarenya berupa apa-apa yang Allah ciptakan dalam bentuk yang mungkin tumbuhan, ya, makanan, ya, atau mungkin hewan yang sehat segala macam, itu sudah sangat banyak sebenarnya, ya seperti itu. Saya kira mungkin cukup.